Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dimas Prayogi. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran mata kuliah saya mengenai kinetika reaksi kimia proses pangan. Dengan dosen pengampu saya yaitu IR Rita Yova MT dan Ibu Yona Oktavia MT. Bahan pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, yang dimasukkan untuk konsumsi manusia sebagai makanan atau minuman. Sederhananya, bahan pangan adalah segala sesuatu yang kita makan dan minum untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Selanjutnya, kandungan bahan pangan dan rumus kimianya. Secara umum, bahan pangan mengandung yaitu untuk karbohidrat seperti energi utama tubuh dengan rumus karbohidrat adalah CH2O, dan untuk protein membangun dan memperbaiki sel-sel tubuh. Terdiri dari asam amino yang memiliki rumus kimia yang berbeda-beda. Contoh rumus kimia asam amino yaitu RCANH2COH. Dan untuk lemak, sumber energi cadangan dan membantu penyerapan vitamin tertentu. Rumus umum lemak adalah triglycerida CH3 CH2NCOH. Vitamin, zat yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit. Untuk berbagai fungsi tubuh, tiap vitamin memiliki rumus kimia yang berbeda. Contoh seperti vitamin C dengan rumus Ca6H8O6. Dan untuk vitamin A, Ca2OA3OH. Mineral, zat organik yang penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti kalsium dengan rumus Ca2Ca, dan untuk besi yaitu untuk Fe, dan untuk yodium yaitu I. Baik, selanjutnya proses pengolahan pangan. Proses pengolahan pangan ini sangat berpengaruh bagi konsumsi, di mana tujuannya itu seperti pencucian, pemotongan, pemasakan, dan pengeringan dan pengawetan. Di mana proses pengolahan pangan ini sendiri adalah agar bahan tersebut lebih awet dan lebih mudah dicerna oleh tubuh. Baik, tujuan untuk mengolah pangan yaitu tujuan utama pengolahan pangan adalah meningkatkan daya simpan agar bahan pangan tahan lebih lama, tidak mudah rusak, meningkatkan nilai gizi melalui penambahan nutrisi atau pengurangan zat anti nutrisi. Peningkatan rasa, membuat makanan menjadi lebih lezat dan menarik, meningkatkan keamanan pangan, membunuh mikroorganisme, penyebab penyakit, dan menghilangkan zat berbahaya. Baik, selanjutnya perubahan yang terjadi dengan adanya pengolahan bahan pangan. Dengan adanya pengolahan bahan pangan, terjadi perubahan fisik, kimia, dan mikrobiologis. Perubahan fisik meliputi perubahan bentuk, ukuran, tekstur, warna. Perubahan kimia meliputi perubahan kandungan. Dan untuk nutrisi, terbentuknya senyawa baru dan hilangnya senyawa tertentu. Dan untuk perubahan mikrobiologis meliputi penurunan jumlah mikroorganisme atau bahkan kematian mikroorganisme. Baik, pengaruh suhu, pH, kadar air, dan konsentrasi bahan pangan dan katalis dapat mempengaruhi kinetika reaksi. Suhu, kenaikan suhu umumnya akan mempercepat laju reaksi karena partikel-partikel molekul bergerak lebih cepat, menghilangkan frekuensi tumbukan antara molekul reaktan dan meningkatkan energi kinetik yang diperlukan untuk reaksi. pH mempengaruhi kesamaan atau kebebasan medium reaksi dalam reaksi enzimatik atau reaksi yang melibatkan senyawa asam basa. Perubahan pH dapat mengubah struktur kimia reaktan atau enzim sehingga mempengaruhi kecepatan reaksi. Kadar air dalam bahan pangan dapat mempengaruhi kelarutan reaktivitas senyawa kimia di dalamnya. Dalam beberapa reaksi, air dapat berperan sebagai pelarut atau bahkan sebagai reaktan sehingga mempengaruhi reaksi. Konsentrasi bahan pangan, semakin tinggi konsentrasi bahan pangan, semakin besar jumlah molekul yang dapat bertumbukan dan dapat meningkatkan laju reaksi. Sesuai dengan hukum laju reaksi yang berlaku, katalis dapat meningkatkan laju reaksinya terlibat langsung dalam reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Dalam industri penggunaan bahan pangan katalis dapat mempercepat reaksi kimia
yang bermanfaat seperti dalam proses fermentasi atau pengolahan enzimatik. Baik, selanjutnya itu contoh katalis enzim. Ada dua, yaitu amilase menguraikan amilo menjadi maltosa. Protase menguraikan protein menjadi asam amino, dan untuk contoh lipase itu menguraikan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Baik, contoh katalis padat yaitu zeolit. Struktur berpolonik sering digunakan dalam pemurnian minyak bumi dan sebagai katalis dalam reaksi kimia. Dua, oksidasi logam. Contoh titanium dioksidasi TO2 dan dioksidasi oleh ZNO. Sering digunakan dalam reaksi oksidasi dan berbagai katalis dalam produksi bahan kimia. Karbon aktif memiliki permukaan yang sangat besar, sering digunakan dalam absorpsi dan sebagai katalis dalam reaksi organik. Logam mulia. Contoh platinum, palladium sangat aktif sebagai katalis dalam berbagai reaksi seperti hidrogenasi dan oksidasi. 5. Sulfida logam. Contoh molybdenum sulfida atau dengan rumusnya MOS2, digunakan dalam hidrogenasi dan hidrodensulfurisasi minyak bumi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.